Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik, kami kelompok yang beranggotakan Dedi Asnanto dengan NIM 215504435 dan Fitri Hadi Setiawan dengan NIM 215504479 kelas 6 MJWA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, siang. monggo. Siang, Pak. Monggo, Pak. Silakan, duduk silakan. Ini Mas, saya Fitri Hadi Setiawan dan ini teman kami namanya Dedi Asnanto. Kami dari kelas 6 NJWA Universitas Putra Bangsa Kebumen. Sebelumnya kami mohon izin untuk mewawancarai Mas Bayu selaku owner dari brand Ombay terkait manajemen strategi yang dikelola oleh Mas Bayu. Oh iya, silakan Mas. Monggo, monggo. Gimana, Mas? Baik Mas, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya kita bisa ceritakan sejarah berdirinya produk Ombay. Awalnya bagaimana Mas? Awalnya itu kan dulu tahun 2019. Kebetulan kan saya dulu awal masuk di Putra Bangsa juga, saya juga bekerja di sana. Nah, saya saat itu sedang main Mas di tempat teman saya. Dia juga punya usaha juga lah. Saya diskusi di sana. Saya ingin punya penghasilan tambahan gitu Mas di selain kerja saya gitu kan. Nah, terus kita diskusi, terus tentang apa yang ingin saya jual gitu kan, produknya apa. Lah, itu ketemulah ide membuat makaroni gitu loh Mas, makaroni yang nanti digoreng gitu Mas. Oh ya, terus itu jenis makaroninya itu apakah sama seperti makaroni doer Mas? Untuk jenisnya itu mungkin beda ya Mas ya, agak mirip sih. Kalau makaroni doer kan itu cuma satu varian rasa. Kalau saya ada 4 dan 4 rasa itu ada pedas, jagung, barbecue, sama balado Mas, gitu Mas. Terus kemudian apa visi misi Mas Bayu dalam membuat atau memproduksi cemilan makaroni ini? Untuk visi misi saya itu visinya yaitu menjadi salah satu penyedia produk cemilan atau makanan yang terbuat dari makaroni dan bisa dinikmati oleh semua kalangan Mas. Untuk misi saya yang pertama itu menghadirkan produk makanan cemilan yang terbuat dari makaroni ya bahannya. Terus untuk yang kedua menghadirkan produk makanan atau cemilan setiap makanan siap makan dengan berbagai varian rasa. Ada 4 dan mungkin ya kedepannya mungkin akan tambah lagi varian rasanya. Yang ketiga menjadi mitra bagi pelanggan yang mau menjadi reseller saya, mau menjual makaroni dengan produk saya, nanti bisa jadi reseller, terus siap menjadi supplier di retail itu Mas, minimarket gitu Mas. Di beberapa sekolahan juga ada saya jualan gitu Mas. Lalu kemudian awal mulanya jualannya itu kemana saja Mas dalam memasarkan produknya? Oh itu Mas, dulu kan waktu 2019 saya awal berjualan ini, itu saya kan juga kuliah di Putra Bangsa. Nah itu saya teman-teman kelas saya, teman-teman kampus saya pada beli gitu kan di sekitaran kampus. Nah pas 2020 itu kan ada COVID ya Mas ya. Iya. Saya di situ berhenti, tidak jualan lagi karena ya tidak ada aktivitas sekolah, tidak ada aktivitas di luar ruangan, begitu Mas. Makanya itu kan saya berhenti. Terus waktu awal 2023 kemarin, kurang lebih bulan Mei, tapi ya kalau nggak salah Mei atau Juni itu, saya mulai membuka usaha ini lagi dengan modal seadanya dulu. Nah itu saya menitipkan ke sekolah, ke warung teman saya, ke beberapa minimarket juga gitu Mas. Sampai sekarang sih seperti itu. Terus selanjutnya mungkin strategi apakah yang digunakan Mas Bayu supaya produksinya tetap eksis dan laku? Nah
Kalau saya ya kualitasnya juga harus terjamin ya Mas ya, dari segi bahan bakunya, terus menggorengnya juga, bahan-bahannya, untuk bumbu-bumbunya juga, terus untuk itu juga kan nanti kemasan juga mempengaruhi Mas, kemasan itu juga mempengaruhi masa expirednya juga, terus nanti ditambah kita harus punya izin-izin Mas, kayak NIB, terus sertifikat halal, terus kalau makanan kering itu kan nanti ada PIRT juga, seperti itu Mas. Jadi konsumen itu percaya, oh ini udah berizin atau belum, ini sudah halal atau belum, seperti itu Mas. Oh ya, setelah itu apakah Mas Bayu berencana untuk membuat inovasi tentang produknya ke depannya Mas? Oh, kalau inovasi itu sih pasti ya Mas ya. Nanti ini kan ada 4 rasa, mungkin kedepannya bisa nambah beberapa rasa lagi, nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa, dan nanti mungkin inovasinya juga bungkusnya nanti saya update juga untuk kemasannya juga, seperti itu Mas. Terus untuk pesaing gimana Mas Bayu? Apa ada kekhawatiran? Kalau pesaing itu sih ya memang saya rada khawatir juga untuk pesaing, karena kan di makaroni sebelah itu seperti Indowear, seperti Ngehe gitu kan, mereka juga jualan makaroni kan, tapi saya tetap optimis Mas, karena punya saya itu ya mutunya terjamin, untuk varian rasa juga lebih banyak dari mereka, dan itu expirednya juga lebih lama daripada mereka gitu Mas, seperti itu. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas telah berkunjung ke sini ya Mas ya. Oke, hati-hati di jalan ya Mas ya. Waalaikumsalam, monggo. Kesimpulan analisis produk makaroni Ombe. Menurut analisis SWOT, kekuatan, keunggulan dari produk makaroni Ombe yaitu ada lebih dari 1 varian rasa dibandingkan produk sejenisnya. Kemudian kemasan lebih menarik dan harga terjangkau. Weakness, kelemahan, terkendala COVID dan saat akan memulai jualan kembali terkendala modal. Lalu ada opportunities, peluang. Peluang untuk berjualan terbuka lebar setelah brand Ombe bergabung dengan komunitas UMKM di Kebumen. Kemudian ada hambatan, muncul kekhawatiran karena pangsa pasar banyak produk pesaing, akan tetapi owner Ombe tetap optimis dengan produknya. Sekian pembahasan kita pada kali ini, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.